Nah, bicara tentang input output analisis, kenapa saya mengatakan ini adalah dasarnya dari sini. Ya, artinya justru kalau ada mentok kan, Anda bisa mengembangkan framework itu dari sini loh. Ya, ini contohnya ya dalam sini ya, di dalam sebenarnya dalam yang sebelumnya proses kan input output proses. Kalau saya sering menggambarkan ya, saya dulu nggak pernah belajar macam-macam gini teman-teman. Jadi saya cuma pakai nalar doang. Kalau Mas Ali bilang kan, sering bilang apa? Yang disebut namanya common sense loh. Bisnisnya nalar loh, ngerti gak? Ya. Jadi bisnis itu cuma nalar doang. Nah saya dulu pakainya input output analisis itu seperti ini nih. Nah gini kan? Terus ini. Tahu gak ini nama apa? Amplitudo kan? Jika di dalam teknik elektro kan begitu. Input, output, proses. Saya nggak ngerti dulu ada namanya input output analisis, nggak pernah saya tahu. Sampai kira-kira setahun yang lalu lah kira-kira, saya baru tahu bahwa ada namanya input 2 tahun lalu. Input output analisis saya baru tahu, ini ada di ketemu di buku manajemen ada. Jadi kalau dulu kan kita tahunya begini, ya nggak? Ini kan feedback, ya. Jadi input, output, terus kemudian kan ada feedback. Betul ya? Jadi semacam kayak plan, do, check, action gitu loh, sama aja. Ya. Nah ini lah basic dasarnya bolak-balik gitu aja. Nanti coba kita perhatikan ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan kan input, output, proses ya. Outputnya itu adalah konsumen. Inputnya adalah supplier, kontraktor, outsourcing, subkontraktor, key partnership, sama aja. Ya itu cuma istilah doang. Ya. Nah, berarti kan di dalamnya ada paling atas kan top management, terus di bawahnya mungkin ya middle management, supervisor atau supervisi dan lain-lain. Sekarang sudah nggak zaman deh. Sekarang itu zamannya sudah begini, ya apa namanya egaliter. Nah, egaliter seperti itu sudah jarang kita kayak bersusun-susun gitu malah susah. Ya di tempat saya pun juga teman-teman bisa langsung tetap di office ya misalkan yang paling bawah pun bisa langsung ke tempat saya bisa juga kan. Cuma tinggal diperlukan atau tidak. Ya, nah ini ada sebelah sana paling kiri kan ke arah supplier gudang kan begitu ya, gudang terus habis itu accounting, marketing, finance, selling dan seterusnya. Oke, nah ini tanda panah ini adalah tanda panah keluarnya duit atau masuknya duit masuknya duit dari konsumen ya ke tempat perusahaan kita ya, terus keluar dalam bentuk biaya operasional, keluar lagi untuk pembayaran hutang kan begitu ya. Atau pembayaran ke tempat supplier. Sisanya adalah kas. Ya. Nah, sering kas itu belum tentu keuntungan. Makanya kalau kita bicara masalah bangkrut itu yang disebut bangkrut belum tentu rugi. Ya, tapi kita nggak punya duit. Beda loh, ya. Saya tuliskan itu di dalam kitab anti bangkrut. Ya, ada yang sebenarnya laba semu. Laba semu itu gini nih, kalau dalam neraca kan, ini aset, ya, liabilities, equity kan, ya enggak. Nah, di sini ada kas, sama anggap aja bank, bank itu taruh di bawah, ya, semakin ke bawah semakin tidak liquid, ya, betul ya. Oke. Ini tulen. Nah, di sini kan ada namanya hutang kan? Ada namanya piutang kan? Nah, permasalahannya adalah ini loh. Ya. Nah, kita punya piutang yang terlalu gede sehingga kasnya nggak ada. Paham ya? Kita punya piutang yang gede sehingga kasnya nggak ada. Malah kadang-kadang mending kita punya hutang gede tapi kasnya ini ada. Ngerti ya? Kalau perusahaannya selamat itu intinya apa? Ada duit cashnya. Kenapa? Pas buat bayar karyawan ada. Makanya kalau buat hierarki itu biasanya supplier kontraktor ditaruh paling belakang. Kenapa? Karena nomor 1 operasional cost harus dibayar duluan. Apa itu? Karyawan. Paham ya? Jadi karyawan harus selamatin duluan. Itu aset paling pertama yang harus selamatin karyawan.
Makanya kita rela kadang-kadang hutang nggak dibayar duluan, untuk yang penting bayar sama karyawan duluan kalau kita rugi. Ya, terjadinya hutang itu pada dasarnya teman-teman, hutang belum tentu riba. Ini teman-teman harus tahu duluan. Ngerti ya? Sebenarnya kalau teman-teman bilang hutang riba, belum tentu. Beda. Uang kertas saya ngomong itu riba gitu. Saya ikut mendapat itu. Ya, uang kertas riba. Produk riba maksudnya apa? Itu rekayasa gitu kan. Karena tidak sesuai dengan jaminan yang disimpan di perbankannya. Ya, itu kan permainan globalnya ke sana. Makanya kenapa kalau saya tetap punya keinginan suatu saat nanti kembalinya itu ke dinar dirham ya, atau emas, perak dan komoditas yang lain untuk pertukaran. Ya, nah balik lagi. Contohnya teman-teman ya, dulu saya bangkrut itu bukan tidak untung, tapi untung. Dalam kondisi untung cuman apa? Pembayaran nggak dibayar-bayar. Ya, terus hutangnya harus dibayar duluan. Ditagih, kita bayar duluan. Tapi kita bayar duluan. Terus kita nggak punya keberanian untuk nanti. Ya, harusnya apa? Ini dibayar setelah ini dibayar. Iya nggak? Kalau nggak bisa bayarin operasional cost, karyawan kabur semuanya, nggak ada yang kerja. Kita dari nol lagi itu bangkrut. Paham ya? Jadi kalau didefinisikan seperti ini, bangkrut itu belum tentu rugi. Rugi belum tentu bangkrut. Simak ya, rugi itu ya bisa jadi secara laporan keuangan kita rugi, tapi kita masih punya hutang yang gede yang belum kita bayar ke tempat orang. Ngerti ya? Itu yang kita pakai untuk operasional perusahaan kita. Ngerti ya? Ya. Kalau udah kepepet terjadinya seperti gini nih. Maka dari itu saya dengan menimbang seperti itu, saya lebih memilih untuk tidak meminjam di bank, ya, atau perorangan untuk penambahan modal. Kecuali ada jaminan. Itu sudah saya sebutkan dalam currency business. Saya ngalami soalnya. Dulu pas ada permodalan, saya masukin pemodal. Yang terjadi adalah saya masuk pemodal ini dulu saya salah akad. Ya, harusnya pemodal itu untung bagi untung, rugi bagi rugi. Atau rugi ya sudah hilang. Enggak. Saya akadnya pakai fix. Sampai pada saat itu proyek itu ya didanai 3,6 miliar, tapi sudah bayar bunga 960 juta. Nah, gara-gara apa? Harusnya kan kita ngitungnya cash flow-nya pembayar 2 minggu nih. Awalnya 2 minggu pembayaran. Habis itu mundur. Ya. Satu bulan, mundur lagi. 2 bulan, mundur lagi, nggak kebayar mereka. Yang luar biasanya sudah dia tidak bayar sama kita, akhirnya kita nggak punya cash flow, kita kena penalti karena nggak bisa lanjutin. Hebat gak? Hebat kan? Dunia Sinarmas. Kalau ada sama Sinarmas ya hati-hati deh. Ya, pembayaran paling elek sedunia. Ya, mungkin dia baca buku The Power of Pepper terus dia menerapkan itu kan. Ya, coba dibayar sampai kiamat. Saya pas sudah tambahkan tua saya ini. Astagfirullah. Ya, anggap aja ini penebusan dosa saya. Ya, ini gara-gara saya nulis sesuatu yang jelek, akhirnya saya makan sendiri apa yang saya katakan. Makanya setelah itu saya menuliskan lagi pemutihannya. Ya, segerakan tunai. Nggak selesai begitu ya. Jadi pada saat kita berhutang kepada orang lain, meskipun perjanjian 30 hari, terus kita mendapatkan pembayaran lebih dahulu, jangan kita pakai puterin. Nah, hutang saya dulu bertambah gara-gara apa? Di samping hutangnya ke investor, yang investor akhirnya tidak mau tahu juga kan, harus dibayar, dibalikin semuanya, ya. Terus plus uangnya supplier saya pakai. Supplier masuk duluan, supplier berjaringan masuk duluan, terus saya pakai duluan untuk perputaran. Nggak balik itu, karena ya saya bayarin bunganya aja 960 juta udah. Dalam 1,5 tahun, 2 tahun gitu. Ya, udah, habis. Ya, karena investornya nggak mau nunggu, investor dalam arti loh, setengah rentenir lah ya. Jadi kan saya kasih 2-4% berapa bulan. Ya, tergantung besarannya berapa. Jadi setiap bulannya harus kasih lagi. Lepas belum dibayar, kita kasih. Belum bayar, ngasih. Atur ya. Ya, paham ya? Nah, makanya hati-hati bicara masalah cash flow. Nah, kalau saya bilang sama Gaza, udah nggak usah terlibat pinjaman dan yang lain-lain ya. Pokoknya kalau mau berusaha sama aja, apa
Kalau enggak sudah growth organik aja. Ingat, growth organik itu the best. Dan juga saya itu menghindari utang kalau bisa. Begitu supplier belum itu kita dapat dapat pembayaran, bayar ke supplier. Dapat pembayaran, bayar ke supplier. Enggak usah nunggu. Kadang kita sebentar kan berjanji 1 bulan nih. Ini uang setan akhirnya. Kayak uang panas kan setan. Kayak uang panas nih. Kita godaan nih. Puterin dulu deh. Ya, puterin dulu beli stok lagi nih. Benar enggak? Macet sebelah sananya. Kenapa? Karena kan sebenarnya rezekinya orang yang harus kita kasih. Nah kita tahan gitu loh. Enggak minta izin sama dia. Kecuali kita bilang gini, bro, boleh enggak buat tahan duluan nih. Kan begitu. Paham enggak teman-teman? Oke ya, lanjut. Ya. Nah, ini adalah perjalanan uang kan. Maka dari itu, kalau bisa ininya lancar, ya, ini agak sedikit mundur dikit, itu lebih bagus. Kasnya sehat. Ya, tapi kalau Anda beriman beneran, ini dibayar, langsung bayar. Ini bayar, langsung bayar. Terus nanti pikirin cari duitnya bagaimana. Ya, itu yang saya alami setelah saya jatuh. Akhirnya apa? Teman-teman saya ngomong sama teman-teman. Ya, ini pengakuan saya beberapa tahun yang lalu. Saya sempat menggesek kartu kredit saya itu untuk membiayai bisnis pada saat awal. Karena apa? Pas saya dalam kondisi jatuh bangkrut, pas bisnis baru mulai. Pas udah gitu perusahaannya di Batam ditutup kerannya sekalian. Nah, uang haram dimakan setan. Saya ngomong, di Batam saya ada beberapa properti, 5 properti di sana. Ada gudang, ruko, rumah kos, rumah tinggal, ya habis semuanya. Pada saat saya mau hijrah ke sini, ya, saya tinggalkan. Kira-kira apa? Dulu saya pakai main ini, komisi-komisian. Terus naik entertain, agak sedikit kekencengan nih, mendengung ya. Kenapa ya? Atau mungkin ada yang nyala. Ya. Nah, jadi saya pakai yang duit-duit seperti itu, jadi tidak berkah. Meskipun sekecil apapun itu, ya, itu bawaannya panas tuh. Di keluarga pun juga ada nanti bawaannya rumah tangga nggak karuan, panas bawaannya. Ngerti ya? Makanya kita terus putuskan, udahlah yuk kita hijrah yuk. Ya, kamu rusung nih. Ya, kamu rusung, bergemuruh kan. Udah kita pindah, hijrah. Tinggalin aja bisnisnya. Ya, saya tinggalkan pada direktur. Alhamdulillah dia jadi setannya. Untuk bersihin harta-harta saya ya di korupsi sama dia. Jadi pas banget pas kita memutuskan untuk hijrah. 2 tahun kemudian ya terus pindah ke Bandung. Yubi pas baru jalan, ya, proyek dirugikan, terus yang di Batam kerannya ditutupin. Saya biasanya setiap bulan dapat duit kan dari mereka juga kan, ya. Terus mereka ngomong gini, ini kita nggak pada fasenya membayar komisaris lagi nih, ya, advisor kita nggak butuh lagi advisor, saya ditendang sama dia, kayak Steve Jobs gitu. Padahal saya foundernya, saya biayain dia, ngerti ya teman-teman, ya. Nah. Sampai pas terakhir orang itu datang ke tempat saya pun saya bilang, enggak, aku bisa masuk ke dalam penjara. Ya saya tahu apa. Saya sampai udah dijegel banget tuh. Itu kalau saya nggak sabar, udah tak tonjok mukanya. Ya, kenapa? Saya ngerti dia deprok, udah saya ambil dia, ya, saya modalin dia. Ya, nah tapi sudah, saya imani kenapa? Ini mesti Allah tuh ngasih skenario seperti ini baik. Tiba-tiba gini. Dulu kan saya udah mulai terkontaminasi oleh uang haram kan, ya enggak? Nah mungkin ini pembersihannya, bersih terus. Ya enggak? Ya saat bersih-bersihnya, alhamdulillah ya. Dengan begitu nanti apa? Kita keberkahannya baru timbul. Apa? Rezeki yang didatangkan tadi itu. Ya enggak? Rezeki yang didatangkan. Bagaimana kita mau rezeki didatangkan? Mau kita aja masih kotor gitu. Ya, saya ya. Nah ini yang saya nalarkannya seperti itu teman-teman. Ya, sampai terakhir pas sudah ngadep kepada Abi Ega, saya tanya, Abi, nah ini kasusnya ini bagaimana? Kan sudah lepas saja, ya ikhlas saja, ya insya Allah nanti dapat yang ini. Nih, sudah dan lepasan. Kemarin akhirnya saya ngomong sama partner yang di sana, Mas, aku putusan untuk tidak menuntut apapun itu dan tidak saya melepaskan semua itu. Terus dia bilang, alhamdulillah. Ya, apa-apa, ya itu sudah, maksudnya kamu kok gak ngerti, gitu ya, katanya gitu kan, enggak ya.
Bahwa saya itu yaitu rezeki seperti peluru di badan perang, nggak akan meleset ke wajah kita. Ya, yakin aja gitu. Ya. Nah ini penting buat teman-teman ya. Saya ngomong itu karena saya ngalami teman-teman. Ya, jadi saya ngalami hutang, saya ngalami apa ya. Nah saya singkat cerita tadi pada saat ditutup kerannya tadi semuanya itu, ya, saya terus, Jupi gimana nih? Udah itu sudah. Ya, terus terang iman saya pada saat itu juga belum sekuat yang seperti sekarang, kan? Saya masih berhitung nih kan, gimana nih? Sudah mulai jalan nih. Akhirnya saya gestun, Anda tahu nggak? Saya hampir 1 miliar saya gestun. Saya lanjutkan. Saya tolong. Saya menyisipkan cita-cita seperti itu, teman-teman lebih memilih ya atau tidak? Ya. Oke. Karena daripada teori doang loh. Ya. Jadi biar Anda tahu juga apa sih yang dirasakan sesungguhnya gitu kan. Gak cuma sekedar teori doang. Bun lebih banyak lagi kok utangnya daripada saya. Makanya pas Bun berapa Bun sekian? 7 miliar masih sisa. Alhamdulillah, kata aku masih kalah sama kamu Bun. Gitu kan? Jadi dia lebih gede ya. Dan gak gendengnya masih parah. Dan ada di grup fotonya. Oke ya. Nah jadi input output analisis itu kan dari kanan ke kiri. Ya, uang itu ngalir begini kan, kayak tadi dia. Ya kan? Nah ini sebetulnya ini juga ada input output proses, input output proses, input output proses, input output proses. Paham ya? Nah sama, ini tinggal ngalir dari hilir ke hulu. Ya, hilir ke hulu. Nah simpelnya begitu. Jadi hulu hilirnya kayak gini. Gambarannya kan, tinggal nanti kalau sampai ujungnya kan di bahan mentah. Ya, bahan mentah dan penambangan artinya ke sana. Oke, lanjut ya. Nah, kalau ada tahu kan selling, promotion, positioning, branding, ini gini. Saya buat materi juga begini juga nih, dari kanan ke kiri, ya. Karena duitnya ngalir paling kanan, jadi harusnya buat materi dari kanan duluan, oke ya. Nah, ini juga saya tidak mendapatkan contekan teman-teman ya, tapi saya menganalisis yang simpel. Saya buat ini aja saya bisa merem gitu kan. Saya buat kenapa? Karena ini sebetulnya ada input output analisis. Tahu nggak? Bisnis model kanvas, ya nggak? Nah, saya waktu kan gambar sama teman-teman nih. Ini teman-teman, bisnis model kanvas itu pada dasarnya, itu ada input output analisis. Ya, nih kalau ada nggak lihat ke sana, ada lihat ke sini aja deh. Atau ini saya singkiri duluan, kan? Ya. Jadi kan kita mulainya, jadi biar ngerti prosesnya dapatnya dari mana, gitu kan? Oke, sekarang kita bicara masalah input, output, proses. Oke, in, out, proses. Oke, ya. Sekarang saya tanya, paling kanan siapa? Customer kan? Customer sebelah sini, supplier, kontraktor, betul? Kontraktor. Nah, customer artinya apa? Customer segment. Ya, bagian dari customer, betul? Ya. Nah, apa yang di-deliver oleh customer? Yang kita deliver apa? Makanya kalau belajar bisnis model kanvas lebih mudah pakai cara seperti ini. Value, oke? Value proposition. Ya. Dan belajarnya begini. Ya. Karena kalau begitu dia langsung kotak, Anda susah belajar. Paham nggak? Mau dari kanan duluan kan? Ya. Kita punya customer punya problem, kita kasih value proposition yang akan kita deliver, betul? Ya. Nah, untuk mendeliver ke tempat mereka, kita butuhkan yang disebut namanya ya, channel distribution. Betul ya? Nah, betul? Nah, untuk memaintain hubungan sama mereka, kita butuhkan namanya customer relationship. Betul? Nah, ini juga yang saya sering sebut namanya channel promotion. Simple. CS itu juga termasuk channel promotion, kan? Cuman kan untuk umumnya supaya bisnis model kanvas ini bisa digunakan untuk yang sosial juga, tidak pakai promotion gitu, tapi customer relationship, relasi pada customer, betul? Channel distribution, semua bisnis atau kehidupan kita ini mendistribusikan sesuatu, aktivitas kita. Contoh, ya, Ustadz itu mendistribusikan ilmu, ya, terus agama, ya, itu mendistribusikan, ya, guru mendistribusikan ilmu, sama. Terus dokter mendistribusikan jasa. Paham nggak? Nah, karena dokter kalau dimasukkan dalam sini nggak bisa pakai channel promotion karena dokter nggak boleh promosi. Makanya customer relationship. Betul? Baik ya. Di dalam perusahaan ya ada aktivitas ini agak digedein sedikit ya. Nah, kayak whiteboard aja.
Terus bisa patron. Oke ya, nah gini-gini kan ya. Nah ya, input output proses. Ini kita iPad Pro itu gini loh, bisa nempel gini loh. Nah, ini kan ya. Input output proses, oke? Nah di dalam perusahaan itu ada yang disebut namanya key activities, betul? Aktivitas perusahaan kan? Ya, di bawah aktivitas perusahaan itu aja ada resources kan? Makanya disebut namanya key resources, kan begini kita lihat. Betul? Nah, ini loh. Ya kan? Nah, di luar perusahaan yang di outsource, ya, yang di sini ada namanya supplier dan kontraktor tadi itu, ya, subkontraktor, supplier, outsourcing dan macam-macam ya, itu disebut namanya key. Nah, key partnership. Betul? Gampang nggak? Wes, gitu aja. Simpel kan? Sekarang kita lihat nih, yang sebelah kanan duitnya masuk, betul? Dalam bentuk namanya apa? Revenue, makanya revenue stream. Nah, belajarnya begini loh. Ya, ini revenue stream. Betul? Ya. Terus yang sebelah kiri ada pengeluaran. Ini kenapa saya taruh di tempat bagian tengah begini? Karena ini ada operational cost juga. Betul? Makanya disebut namanya apa? Cost structure, karena ada cost-nya, betul? Yang sebelah kanan namanya fixed cost, sebelah kiri namanya variable cost. Betul? Ya, ini variable. Nah, jadi outsourcing itu kan pada dasarnya mengubah variable cost ke fixed cost ke variable cost, ya, dari sini ke sini. Nih, dari sini ke sini. Kalau ya revenue stream dikurangi cost, di sini yang disebut namanya laba. Paham nggak? Ngerti ya? Paham nggak? Nah, jadi kalau belajar pakai cara seperti ini lebih mudah, karena Anda nggak usah menghafal bagannya tuh. Ya, coba sama nggak? Sama. Nanti ya, jadi belajarnya pakai nalar, ya. Karena ini kan yang buat profesor-profesor nih. Ada puluhan profesor yang buat, ya, dan itu pakai nalar pastinya kan, simple. Tapi ini sebetulnya buat saya itu salah satu framework yang revolusioner sih saya bilang, ya, memang bagus banget ya. Jadi saya nggak akan menghilangkan meskipun tidak secara langsung harus menggunakan seperti ini. Jadi lebih banyak kita gunakan itu untuk internal, ya. Kalau untuk strategi eksternal saya tidak banyak menggunakan ini, ya. Oke ya. Nah, value proposition itu didapatkan dari mana? Kalau mereka kan ada namanya value proposition design. Nah, saya lebih cenderung membuat yang mudah buat teman-teman. Ini loh, simply marketing, ya. Terus ujian learning, atau sebenarnya kalau value proposition itu antara dua, ya, yang disebut dengan bidik pasar potensial dan ujian learning, dua hal itu value proposition, ya. Atau kalau dalam istilah kerennya disebut product market fit, kan begitu ya. Kalau nggak salah baca Pak Bisman yang pakai product market fit, ya, itu sama. Di dua digabung jadi satu. Jadi kalau kita ngerti nalarnya, nah enak gitu kan. Nanti pergi kemana-mana, misalkan teman-teman nanti kalau sudah berkata memahami hal ini, oke, silakan nanti berguru dengan Pak Bisman, ketemunya sama. Serius, ketemunya sama. Kenapa? Nalar kok. Ya, saya begitu kelasnya Pak Bisman, oh sama ini, beda istilah aja. Cuma istilah saya katrok gitu aja. Ya, besok gitu kan ya, pakainya ya biasa-biasa. Ya, nah bedanya simply marketing atau blue ocean itu apa? Kalau kompetitif banget baru kita pakai blue ocean. Kalau belum kompetitif kita pakai simply marketing. Oke? Kalau di sleeping market seperti Mas Jandel bilang, ya nggak usah pakai simply marketing sama blue ocean. Nah itu pakai value proposition design dan lebih dari cukup. Karena setahu saya di value proposition design tidak mengarah banget ke arah competition. Ya kan? Value proposition design itu based on problem, kita kasih solution. Ya, jadi kalau mau buat 3, salah satunya ya value proposition design, ya simply marketing, terus kemudian blue ocean. Paham nggak teman-teman? Be the first, be the best, ya, be the best, ya, be the best. Oke ya, sampai di sini ada pertanyaan. Masuk akal? Masuk akal. Paham? Lanjut ya. Nah sama, Anda kalau pelajari ya, yang namanya AIDA atau funneling gitu ya, itu sama. Output ya, inputnya sini kan gitu loh ya. Ini larinya ke proses lah gitu ya. Outputnya di atas, corongnya begitu. Lead ya, sama. Ini nanti kalau bicara masalah price ada di sini. Lead
conversion, ya, repeat order, betul ya? Sama aja teman-teman. Ya, cuma di sini linknya ada trafficnya, ya, penarik trafficnya duluan, ya, itu pakai awareness duluan atau attention lah istilahnya di dalam AIDA itu namanya attention. Ini ada yang pakai awareness, ada yang pakai attention. Kalau di tempat Pak Hermawan saya lupa, beliau juga menggunakan apa gitu ya, singkatan yang lain, yang terakhir namanya advocate, kan begitu. Nah, teman saya susah gitu loh mengingatkan, saya aja susah mengingat, ya. Oke ya. Nah, ini juga sama kan? Iya nggak? Turun ke sini. Margin kenapa taruh paling bawah? Ya karena ada di operasional. Ngerti ya teman-teman ya? Nah, jadi larinya gini nih. Sama, ini input output analysis. Coba perhatikan baik-baik. Yang ekosistem bisnis yang saya buat nih, ya. Ini sama, ya. Ini bagian outputnya, ya. Proses input. Betul? Coba kalau kita pakai value proposition design, ini konsumen, customer, segmen, betul? Nah, saya jadikan satu di sini supaya apa? Sekarang itu menjalannya tidak memisahkan antara promosi dan distribusi gitu, ya. Nah, tapi saya kasih garis, ya. Ada yang iya, ada yang enggak. Memang ada yang tetap mendistribusikan, tapi sudah nggak zamannya lagi seperti itu sih, ya. Ini sudah mulai jadi menyatu, ya, lebih compact lah, ya. Cuma saya tambahkan ada dari atas investor. Ini dikasih logo sama tim saya angel, ya, angel investor, ya, agak dimaksa, ya. Ya. Nah, cuma gini, saya masukkan dalam ekosistem bisnis itu termasuk kompetitor. Ini kan ada keterangan-keterangan nih. Kalau kompetitor memberikan benefit kan, kalau produk substitute itu memberikan solusi yang serupa. Contoh begini nih, kacang jebret ini adalah produk substitute untuk camilan, ya, atau untuk jalanan. Paham ya? Nah, ini sebenarnya indirect kompetitor. Paham ya? Memberikan solusi yang serupa. Oke, dokter mobil. Kalau dibilang direct kompetitornya mungkin jarang, tapi indirect kompetitornya dia tetap bengkel-bengkel yang lain, ya. Atau mungkin apa ya? Kalau yang ada tools-tools yang di-install loh, ya. Nah, itu kan banyak yang seperti itu kan, sekarang kan. Dan zaman dulu sih sudah ada airflow dan macam-macam gitu kan. Nah, itu indirect kompetitornya. Yang direct kompetitor head to head mungkin jarang, tapi indirect kompetitornya ada. Ya. Oh, saya pakai ini aja udah cukup kok. Nah, itu indirect kompetitor. Ya, yang memberikan substitusi, ya. Nah, ada namanya perusahaan pasangan yang memberikan produk pasangan produk pasangan kepada konsumen kita. Memiliki target pasar yang sama dengan kita. Ya, ambil contoh misalkan target pasar saya dengan target pasarnya Pegadaian Syariah sama, misalnya begitu. Sebagian tidak sama, tidak mungkin sama semuanya kan, sebagian sama. Nah, ini bisa dikolaborasikan, kita bisa namanya co-branding. Ya, nah bisa sponsorship, ya bisa juga kan begitu. Ya, sampai di sini paham teman-teman? Ada pertanyaan? Ya. Ya, makasih Mas Dewi. Ya. Mau tanya Mas Dewi, kalau misalkan piutangnya udah terlanjur kegedean di luar nih, tapi permintaan masih ada, terus permintaan masih banyak permintaan, otomatis kan kita tetap harus belanja nih ke supplier. Kalau si permintaan nggak dipenuhin, itu kompetitor udah antri, udah siap pindah aja lah si customer kita itu pindah lain hati lah, cepat gitu. Iya. Nah, dia bayar nggak selama ini? Piutangnya itu ada yang bayar, ada yang macet, ada yang setengah macet. Nah, udah terlanjur gede, nasi gaul semakin terus tipis, tapi permintaan masih ada terus. Nah, itu pilihannya apa? Satu, untuk pinjam dana, atau yang kedua udah stop aja nggak apa-apa, yang penting tagihin piutang cepat-cepatnya. Iya. Atau mungkin masih ada saran lain atau gimana? Ya, insya Allah ada saran lain. Nah, begini, saya sering bilang sama kawan-kawan begini, cari orang yang mau beli produk kita itu gampang, cari orang yang mau bayar itu yang gampang. Iya, coba Anda ya ngomong gini, teman-teman siapa yang mau jadi reseller saya? Saya mas. Kenapa? Bayar sampai kiamat. Ya, bayar 1 abad, gitu kan? Seperti saya tuliskan dalam buku The Power of Perfection. Ya, bayar sampai kiamat, bayar 1 abad, ya.
banyak. Nanti ya. Nah, kalau dulu saya pada saat di Batam ya, itu kan saya juga masuk ke B2B ya. Saya kasih kredit limit ya. Ada kredit limitnya. Si A kredit limitnya sekian. Paling nggak itu adalah risiko saya gitu loh. Ini anggap aja acquisition cost vs lifetime value, ya kan? Saya anggap setahun saya berhubungan sama dia sudah balik modal duluan sampai kredit limitnya itu selesai. Paham ya? Nah, terus alternatif lainnya apa? Alternatif lainnya adalah gini. Kita kenapa kok lewat orang itu? Ya, karena kita nggak menguasai pemasaran. Benar nggak? Ngerti ya? Contohnya kita supply ke tempatnya Tanah Abang, grosiran atau apa? Ya, karena kita nggak menguasai pemasaran. Makanya kita dinyak-nyak istilahnya begitu. Ya, itulah gunanya branding supaya orang find our product. Ngerti ya? Mencari produk kita, bukan kita nge-push produk di pasaran. Ngerti ya? Tapi full strateginya orang nyari produk kita. Produknya apa? Produk saya ini daging Pak. Daging, baik. Nah, kalau kayak daging gini apalagi, daging itu sebetulnya nggak boleh di hutan. Harusnya begitu. Kalau ngomong syariahnya ya, daging mau di hutan. Itu komoditas. Ya, cuma problemnya saya kan B2B jadi ke hotel, ke restoran itu masuk ini. Iya. Makanya restoran selalu bayarnya termin mereka ada yang 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu. Nah, itu saya tuliskan dalam buku kitab materi bagus saya. Ada 5 macam cash flow kan, cash flow harian, cash flow bulanan, ya, cash flow semesteran, cash flow tahunan, cash flow proyekan. Betul? Iya. Nah, kalau mau dilancari, ini kan cash flow-nya bulanan apa aja, ya. Nah, kita buat yang harian. Saya tanya deh sama teman-teman. Untung ya sama Mas deh. Untungnya berapa kalau masuk ke tempat hotel? Sampai 20%. 20%. Untung 20% lebih bagus atau untung 2% lebih bagus? Asal kesini ngomong ya. Nah kan gini loh. Ya baik, Anda modal misalkan 100 juta nih. Ya, dikali 20% kan? Ya, jadinya berapa? 2 juta. Betul ya? Lanjut. 20 juta. 20 juta. Ya. Nah, kalau Anda, ini kan per bulan, betul? Ya. Kalau Anda dapat untungnya cuman 2%, oke? Tapi lempar ke pasar hari ini, Anda kulaan, besok sorenya dibayar. Kalau biasanya kalau di pasar kan jam 2, ya kulaan, pagi dibayar, untung 2%. Ya, besok lagi kulaan, pagi dibayar. Oke? 25 hari deh, atau 20 hari deh Anda. Ya, kali 20 hari. Ya, sama dengan berapa? 40 juta. Nggak pakai deg-degan. Ngerti ya? Itu prinsip dasar cash flow di situ. Ya. Nah, buat saya kombinasikan itu. Sambil cari pasar yang hariannya juga. Untung tipis, cash flow kenceng. Ya. Nanti pelan-pelan main project bintang. Apa itu? Dagingnya dikemas atau diolah. Ya kan? Jadi daging olahan. Ya kan? Jadi nanti all about daging nanti pokoknya Anda kuasai ya gitu. Ya. Terus dagingnya dibuat bakso, belajar sama Andi gitu. Ya, bisa? Bisa kan? Bisa. Nah, itu dikuasai hulu hilir tentang tentang perdagingan, ya. Bisa jadi olahan. Tidak jual mentahan. Karena kalau kita jual mentahan pasti komoditas. Kalau diolah harganya mulai gelap. Ya enggak? Untungnya bisa enggak 20%, 50% itu juga bisa. Ya, kayak sama Adi tuh, untungnya jualan bakso berapa persen, ya. Oke? Ya, kasih Mas. Ada lagi? Ya, silakan. Yang mau ditanyakan maksudnya dalam ekosistem bisnis ini kan kita melihat juga dalam proses yang Koliban tadi ya. Itu bagaimana tingkat margin yang Koliban menurut Mas Jaya itu seperti apa sih? Kalau untuk apakah ada limit atau minimal atau seperti apa? Pandangan Mas Jaya.
Ini sampai sekarang saya belum temu jawabannya. Yang pasti ada simpang siur. Ya, nanti coba tanyakan pada Ustaz Zakir. Ya, saya belum ketemu banget. Ya, karena dari pada saat Ustaz Zuri pun juga belum ketemu banget juga, belum klik banget jawabannya. Nah, buat saya memang kalau saya tahu sih jelas namanya ridho, ya jelas. Terus kemudian ya itu tadi itu, ini kan tadi kan price atau harga ya. Ya, PS benefit kan. Nah, permasalahan di situ aja. Nanti ini pas dia experience, dia begini atau begini, itu aja. Ya kan? Dia merasa harganya lebih mahal, wah kemahalan nih. Sehingga dia tidak ridho, ya. Pas dia experience, bukan pas beli. Kalau pas beli kan masih expectation kan. Nanti ya, tadi adalah dia masih expect nih, ya. Nah, pas experience-nya bagaimana? Ya. Nah, itu pas experience-nya bagaimana? Udah nyoba? Ya, dia itu enggak masalah kan gitu. Soalnya kan ada cerita-cerita ya, kisah-kisah kan Rasulullah pun juga kan menyuruh sahabat kan menjual kan, ini kan 1 dinar ini kambing. Terus kemudian dia jual, jadi jual kambing pulang-pulang bawanya kan. Ya, nah bagaimana? Itu juga di atas 100% dong. Tapi ridho orangnya. Iya kan? Paham maksudnya? Baik.